Jemaat yang kekasih, kita telah tiba di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena di minggu pagi hari ini kami umat-umat-Mu boleh datang ke rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu, mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan selama sepekan. Di sepanjang hidup kami ini selalu Engkau ada dan menyertai kami. Kau terus memberikan kepada kami kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam kami mengarungi kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam ibadah kami, dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Kami akan membaca bagian daripada firman-Mu di dalam Alkitab. Pimpin kami, bimbing kami, buka hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami baca dan kami renungkan semuanya boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam pengiringan kami akan Engkau. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami umat-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab di dalam Markus 12 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Ada dua perikop yang akan kita baca. Perikop pertama, Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dan perikop yang kedua, persembahan seorang janda miskin. Saya akan terlebih dahulu membaca perikop pertama, Yesus memberikan nasihat. Kemudian jemaat perikop yang kedua, persembahan seorang janda miskin. Beginilah firman Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak mengumpulkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kehidupannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita terus bersukacita karena saudara, ibadah itu adalah
sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ibadah inilah yang akan memelihara kita, iman kita, untuk tetap kuat pada waktu kita hidup di dalam dunia ini. Jemaat yang kekasih, tema daripada ibadah pada hari Minggu ini yang diambil di dalam Markus 12 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-44 adalah memberi yang terbaik. Tema yang diberikan oleh PGI. Saudara yang kekasih, perikop ini bukan berbicara ditujukan secara langsung kepada orang kaya atau orang miskin, tetapi kita mau belajar tentang bagaimana seharusnya kita memberi kepada Tuhan. Karena kalau kita salah memahami, maka kita akan melihat bahwa orang kaya salah, orang miskin benar, itu tidak. Tetapi pada waktu Yesus duduk melihat orang memberikan persembahan, Yesus tidak melihat, Yesus punya standar, ya. Standar itu adalah tentang hati seseorang di dalam memberi. Jadi memang kebetulan saja orang kaya yang memberi pada waktu itu adalah contoh yang salah. Orang miskin yang memberi pada waktu itu, janda miskin ini, memberi dengan cara yang benar. Karena di dalam Alkitab juga ada banyak cerita orang-orang yang memiliki kekayaan, mereka memuliakan Tuhan, mereka menjual hartanya, mereka persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai di dalam pelayanan. Banyak contoh. Ada juga banyak orang-orang miskin yang playing victim, ya. Cara pemahaman iman yang salah, merasa menjadi korban, merasa diabaikan dan lain sebagainya, itu juga salah. Jadi di dalam renungan kita pada saat ini bukan menuduh orang kaya salah, orang miskin benar, tidak. Tapi kita mau belajar, ya. Yesus mau memberikan pemahaman yang berbeda pada waktu itu yang terjadi, yang sudah terjadi menjadi tradisi. Ternyata pemahaman mereka tentang persembahan adalah sesuatu yang salah, yang perlu diluruskan. Dengan Yesus memberi contoh seorang janda miskin memberi. Yesus memberi pemahaman yang berbeda kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan kepada kita semua bagaimana seharusnya seseorang memberi. Di dalam memberi itu harus mengandung suatu kebenaran. Karena memberi dengan motivasi yang salah di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang salah, yang sudah barang tentu ditegur, ya. Karena kisah orang kaya yang salah memberi, orang miskin yang benar di dalam memberi, sampai ditulis di dalam Alkitab. Dari ribuan tahun kita mempelajari hal ini. Jadi kebenaran di dalam memberi itu sangat penting untuk difahami oleh kita semua sebagai orang-orang beriman. Nah, saudaraku yang kekasih, bahan renungan ini dibangun mulai dari Perjanjian Lama, ya, berbicara tentang seorang janda miskin di Sarfat yang pada waktu itu di kisah yang ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, pada waktu itu Israel sedang mengalami kekeringan, kelaparan. Janda di Sarfat ini hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Kemudian Nabi Elia datang, ya, atas perintah Tuhan, meminta roti. Jadi janda ini katakan bahwa tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit. Setelah itu kami tidak akan makan lagi. Saya dan anak saya tidak akan makan lagi. Kemudian kami akan mati. Namun Elia menjelaskan maksudnya dan maksud Tuhan untuk menolong janda ini. Dan dia dengan tulus membuatkan hal itu. Jadi janda ini memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan, itulah yang dia pegang. Dan janda ini akhirnya tidak mati kelaparan karena dipelihara oleh Tuhan. Dan pada waktu anaknya meninggal pun, Nabi ini yang membangkitkan anak ini. Rupanya ada maksud Tuhan juga
untuk menolong keluarga ini dari kedukaan. Nah, saudaraku yang kekasih, pemberian seorang janda ini menghasilkan berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Ada juga di dalam Mazmur 146 yang sebagian tadi kita baca di dalam pengakuan dosa. Saudaraku yang kekasih, di situ juga berbicara tentang hanya Tuhan satu-satunya penolong, tidak ada yang lain. Di dalam dunia ini hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jadi kepada Dialah kemuliaan harus kita tujukan, bukan kepada manusia, bukan kepada organisasi, bukan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhanlah kemuliaan itu, rasa terima kasih itu, rasa syukur itu kita sampaikan, tidak kepada yang lain. Hanya fokus saja kepada Tuhan, dan Tuhan jugalah yang sudah mengampuni dosa-dosa umatnya dengan menebus mereka dari kebinasaan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam bahan itu juga ada kita baca di dalam bagian daripada nats pembimbing kita di dalam Ibrani 9 itu ayat 23 sampai 28. Itu juga berbicara tentang benda-benda surgawi, ya, benda-benda surgawi yang dimaksud itu berbicara tentang perjanjian lama, waktu ditahbiskan rumah Tuhan, waktu disucikan rumah Tuhan, di mana semua benda-benda itu dikuduskan, sampai umat pun dipercikan dengan darah domba dan darah anak lembu, supaya mereka kudus semuanya. Nah, di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus yang adalah perantara antara perjanjian lama kepada perjanjian yang baru, Yesus sendiri yang menguduskan kita semua yang berdosa ini, dikuduskan, ditebus, diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Itu satu kali Yesus menjadi imam yang mempersembahkan dirinya, menguduskan kita supaya kita layak sebagai makhluk-makhluk surgawi yang akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yesus yang sudah melakukannya. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus juga memberi teladan bagaimana Dia memberi dirinya yang terbaik itu untuk Tuhan, untuk Bapaknya, bagi manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus melihat bahwa lewat bahan-bahan yang diberikan ini kita harus melihat bahwa siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana sifat atau sikap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mensyukuri apa yang Tuhan telah lakukan, dengan juga balik memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kisah di dalam pasal 12 di dalam kitab Markus ini juga dari awal membawa kita untuk sampai kepada pemahaman bagaimana seharusnya kita memberi kepada Tuhan. Kisah di dalam pasal 12 kitab Markus, sebelum kita masuk di bagian yang terakhir tentang seorang janda miskin memberikan persembahan, itu menuntun kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita memberi. Juga di dalam pasal 12 ini kita diajarkan, diingatkan tentang ahli-ahli Taurat, tentang orang-orang yang tidak suka dengan kedatangan Yesus. Di dalam kenyamanan mereka, di dalam paradigma pengajaran tentang persembahan yang salah, yang terus-menerus terjadi, ahli-ahli Taurat ini menikmati posisi mereka. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita tadi juga Yesus mengingatkan, hati-hati. Kalau Tuhan yang bilang hati-hati, kita harus benar-benar hati-hati. Kalau orang yang bilang hati-hati, kalau kita masih bisa merasa kuat. Tapi kalau Tuhan yang bilang hati-hati, ya kita harus hati-hati. Tuhan bilang waspada, kita juga harus waspada. Di dalam pasal 12 itu, yang pertama bercerita tentang penggarap kebun anggur. Jadi Tuhan ini meninggalkan kebun anggur, dia membuka kebun anggur, diserahkan kepada penggarap-penggarap dengan maksud supaya nanti kalau ada hasilnya nanti harus diberikan kepada
tuannya ini. Namun apa yang terjadi? Nanti kita baca di rumah. Apa yang terjadi? Setiap tuannya mengutus hambanya untuk datang meminta hasil itu selalu disiksa, selalu diusir, dilempar dari kebun anggur itu. Sampai tuannya ini mengatakan, kalau anak saya mungkin mereka akan menghormati karena ada wibawa orang tuanya, tapi malah dibunuh. Itu merupakan sindiran keras dari Tuhan kepada ahli-ahli Taurat yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Karena dikirim nabi ditolak. Nabi-nabi selama ini memberitakan tentang teguran Tuhan apa, mereka tolak. Akhirnya Yesus sendiri yang datang. Yesus pun akhirnya disalibkan. Itulah sikap daripada ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam bagian kedua di dalam perikop Markus 12 ini, kita juga melihat satu cerita tentang membayar pajak. Pertanyaan orang Farisi dan Herodian tentang pajak. Pertanyaan ini bukan tulus dari hati mereka, tetapi memang itu bertujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka sangat terganggu dengan kehadiran Yesus. Kenyamanan mereka sangat terganggu dan mereka berusaha menjebak Yesus untuk menangkap Yesus. Tapi ini pun gagal mereka lakukan. Orang Farisi dan orang Herodian ini sebenarnya bermusuhan. Karena orang Farisi ini orang Israel, ya, orang Yehuda ini adalah umat Tuhan. Orang Herodian ini orang-orangnya Herodes, orang-orang Roma yang ada pada waktu itu yang ada di Yerusalem. Karena ini wilayah jajahan Roma. Jadi pada waktu mereka memperhadapkan tentang bayar pajak, mereka mau menjebak Yesus di kerumunan orang banyak itu. Mereka kalau Yesus bilang jangan bayar pajak, maka orang Herodian ini akan marah. Kalau Yesus bilang bayar pajak, maka orang Israel akan marah. Jadi mereka berusaha menjebak Yesus tentang masalah pajak ini. Dan lucu saudara, Farisi sama Herodian bisa sehati untuk menjatuhkan Yesus. Padahal dalam keseharian mereka berbeda sama sekali. Dan mungkin bermusuhan, tidak saling menyukai. Tapi karena ingin menjatuhkan Yesus, mereka bersatu. Ya, ini juga banyak dipraktekkan di dalam politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang dilakukan, saudara kasih. Bagaimana mereka mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, kalau sikap hati mereka sudah salah, sudah menolak Mesias, sudah menolak Tuhan Yesus. Maka ini adalah perkara yang mustahil mereka lakukan. Makanya Yesus bilang orang-orang ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, ada ahli Taurat juga yang baik di dalam pasal 12 ini ada juga ahli Taurat yang baik yang bertanya tentang hukum yang terutama. Dan Yesus katakan hukum yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan ahli Taurat ini mengatakan betul. Dan Yesus mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan sorga. Dan itu yang Yesus inginkan sebenarnya. Mereka mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, maka mereka akan memberi kepada Tuhan dengan pemberian-pemberian yang benar, dengan sikap hati yang benar, yang memang benar-benar Tuhan mau, Tuhan inginkan. Karena saudara yang kekasih, hal memberi ini adalah sebenarnya Tuhan cuma mau melihat hati manusia. Kalau ada di Alkitab itu perpuluhan, itu juga disiplin hati manusia di dalam memberi kepada Tuhan. Karena dengan memberi 10% itu, kadang-kadang manusia sudah merasa bahwa 90 itu punya gue, mau diapain juga. Padahal saudara yang kasih, semua ini adalah milik Tuhan. Semua ini dititipkan oleh Tuhan. Seperti kebun anggur itu bukan milik penggarap itu. Kita seperti penggarap-penggarap dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti talenta juga. Tidak ada hak kepemilikan. Kerajaan sorga tidak berbicara tentang kepemilikan. Karena kepemilikan itu adalah milik Tuhan. Tapi kepada manusia, Tuhan berikan kuasa pengelolaan.
Kalau dikelola dengan baik, itu memuliakan Tuhan. Kalau dikelola dengan tidak baik, itu tidak memuliakan Tuhan. Itu saja. Jadi bagi kita semua, saudaraku yang kekasih, hak kepemilikan itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Nah, pada waktu itu dipercayakan kepada kita, Tuhan mau lihat bagaimana sikap hati kita di dalam memberi kepada Tuhan. Kita diberkati 5 talenta, kita diberkati 2 talenta, kita diberkati 1 talenta, kita diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak saja berbicara tentang harta, aset, keberadaan diri kita, tetapi semua hal diberikan oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26, manusia cuma diberi kuasa, tapi pemiliknya tetap adalah Tuhan. Bagaimana cara kita mengelola, kita lihat, kita akan lihat. Makanya Yesus dikatakan di dalam pembacaan kita, Yesus mengamat-amati. Ya, Yesus duduk dan menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana, bukan berapa banyak yang diberikan, tapi bagaimana umat itu memberi kepada Tuhan. Karena ini di rumah Tuhan. Dan peti persembahan itu, sebelum peti itu ada kayak trompet begitu ya. Jadi pada waktu dibuat dari logam, waktu dimasukkan itu semakin banyak yang dimasukkan, semakin bunyi itu, berbunyi terus. Seperti trompet, dia ada 13 buah di bait Allah. Pada waktu orang kaya memberi itu banyak bunyi, kerontang-kerontang ya. Mungkin bunyi emas, bunyi perak, semua udah hafal. Karena setiap hari Sabat mereka beribadah dan mereka pasti akan mendengar. Datang seorang janda miskin itu diberi oleh janda miskin itu hanya dalam jumlah yang sedikit. Ya, mungkin orang nggak kedengaran bunyinya. Ya, orang-orang kaya memberi yang dalam jumlah yang sangat besar. Seorang janda miskin itu memberikan 2 peser, dua kali bunyi, cuma seduit katanya. Itu hitung-hitungannya kalau sekarang setelah dihitung-hitung ada jatuh sekitar 4.000 atau 6.000 rupiah. Itu uang untuk makan satu harinya dia. Mungkin dia puasa itu, karena uang untuk makan seharinya dia persembahkan kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa di mata Tuhan. 2 peser seduit itu 1/64 dinar. Itu sangat sedikit di dalam jumlah, tetapi sangat besar di hadapan Tuhan. Karena apa yang ada di kantongnya janda miskinnya, apa yang di kantong orang kaya itu tetap milik Tuhan semuanya. Amin saudara. Tetap itu milik Tuhan. Dan kita harus mengelolanya dengan bertanggung jawab. Dan janda miskin ini mendapatkan penghargaan daripada Tuhan Yesus. Ya. Mungkin janda ini juga korban dari ahli Taurat yang katanya di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa menelan rumah janda-janda, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lebih berat. Tuhan bilang lebih berat, pasti lebih berat itu. Kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam renungan kita ini Yesus memberi pemahaman yang berbeda bagaimana seharusnya memberi, yaitu bukan berapa banyak, tetapi bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Sikap hati kita haruslah dengan sikap hati yang benar. Rasul Paulus berkata bahwa jangan dengan duka atau paksa, tapi sikap hati. Makanya yang harus saya dan saudara benahi adalah sikap hati kita dalam kita memberi, yang itu dibangun dari rasa syukur kita atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang Dia lakukan buat kehidupan kita. Sikap hati kita harus kita bangun demikian, karena di dalam dunia ini hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menolong kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat kita. Itu sebabnya kita harus membangun
sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Teladan atau sikap daripada Yesus di dalam memberi juga didapati sama dengan apa yang ada di dalam diri seorang janda miskin ini. Janda miskin ini pertama-tama dia berani berkorban. Dia berani berkorban. Seperti saya katakan tadi, itu jatah makan dia sehari dia berikan kepada Tuhan. Pasti dia puasa. Karena dia tidak mengambil uangnya itu untuk dirinya, tapi dia berikan kepada Tuhan. Sementara orang-orang kaya itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka memberi dari kelebihan mereka. Itu artinya cukup buat anak-anak, cukup buat usaha, cukup semua, ada kelebihannya. Itulah yang mereka persembahkan. Sudah pasti kalau orang kaya kelebihan itu pasti banyak, tapi mereka tetap aman, tetap secure. Dan janda miskin ini memberi, dia beri dari apa yang seharusnya untuk dia makan. Itu kita harus belajar tentang sikap hati, dan Yesus memberi pelajaran ini dengan kontras yang begitu besar. Kita mungkin nggak usah seperti itu, tapi sikap hati kita, sikap hati saya dan saudara harus benar-benar kita mencintai Tuhan. Harus benar-benar untuk tujuan-tujuan yang memuliakan Tuhan. Janda ini cinta sekali dengan rumah Tuhan, cinta sekali dengan Tuhan. Kecintaan itulah yang mendorong dia untuk mempersembahkan apa yang menjadi miliknya itu kepada Tuhan untuk tujuan-tujuan mulia. Janda ini suka memberi kepada Tuhan karena hatinya yang sangat mencintai Tuhan. Sikap memberi ini adalah sikap daripada Tuhan, teladan daripada Tuhan Yesus. Makanya Yesus melihatnya sama dengan apa yang dia lakukan dan akan dia lakukan kepada Bapaknya dan juga kepada manusia, yaitu apa? Dia memberi sesuatu yang terbaik dari dirinya kepada Tuhan, kepada Bapaknya, supaya Bapaknya dimuliakan, supaya Allah dimuliakan, dan juga supaya manusia diselamatkan. Itu adalah persembahan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya di dalam mempersiapkan ini juga saya merenungkan kehidupan kami. Saya pribadi, keluarga, bagaimana seharusnya kami memberi kepada Tuhan. Dan itu semakin mempertajam diri kita untuk semakin memiliki kepekaan, untuk semakin mencintai Tuhan, untuk selalu memikirkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Karena masalah mempersembahkan hati ini adalah tantangan yang sangat luar biasa. Kalau kita cuma memberi begitu-begitu saja, ya memang tidak pernah ditolak oleh Tuhan, oleh gereja tidak pernah ditolak. Pemberian siapapun yang mempersembahkan untuk Tuhan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Bahkan untuk membangun bait suci itu banyak orang yang datang mempersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang yang sikap hatinya ada yang benar, ada yang tidak benar. Seperti janda ini yang benar, yang orang kaya ini tidak benar, tapi diterima oleh Tuhan dan dibangun suatu bait Allah yang sangat indah sekali. Tapi Tuhan bilang, kalau kita baca pasal berikutnya, Tuhan bilang sebentar lagi tidak ada batu yang akan tersusun. Jadi rumah ibadah, bait Allah itu dihancurkan oleh musuh, emas-emasnya semua, asetnya dibawa seperti tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat materinya itu, tapi Tuhan melihat hatinya itu. Pada waktu hati kita persembahkan, itu tadi di nas pembimbing, di sorga itu ada hati kita, ada hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena benda-benda yang tadi saya bilang hak kepemilikan, karena setelah kita selesai di dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa lagi. Selesai, kita punya 10M. Begitu kita dipanggil Tuhan, 10M itu udah bukan milik kita lagi. Itu milik siapa? Tidak, itu mamon katanya.
Itu mamon yang harus benar-benar dikelola dengan baik. Karena kalau salah, Yesus bilang, yang berkuasa di dunia ini, saudara tahu nggak? Yang berkuasa siapa? Yang lebih berkuasa, iblis atau mamon? Di dunia ini yang lebih berkuasa, iblis atau mamon? Satu persekutuan saya tanya, ada yang bilang, iblis pak, mamon pak. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan manusia punya kuasa untuk mengusir setan itu. Tapi kalau mamon, duit, itu sangat berkuasa. Dia dapat mengubah sikap hati orang. Dia dapat mengubah hati siapa saja kalau dia mengelola secara salah. Dia dapat mengkhianati orang, bahkan mengkhianati keluarganya sendiri. Namun kita anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati seperti Yesus akan mempergunakan, memanfaatkan, bertanggung jawab dan mempersembahkan semua itu kepada Tuhan. Ada satu gereja dengan doktrin bahwa perpuluhan apa sih itu? Di Perjanjian Baru, Roma 12 katakan persembahkan semua kepada Tuhan. Semua harus dipersembahkan kepada Tuhan. Di rekening kita, aset kita, semua bagi kemuliaan Tuhan. Memang kita harus menata kelola dengan baik supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudaraku yang dikasihi, marilah kita sebagai umat Tuhan merenungkan baik-baik apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, agar kita memiliki sikap hati yang benar pada waktu kita memberi. Karena sikap hati Yesus harus sama seperti sikap hati kita, supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah belajar dari firman hamba-Mu di dalam menyampaikan isi hati-Mu sangatlah terbatas. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan jauh lebih luas lagi, supaya kami memiliki hati seperti seorang janda miskin itu, yang memberi kepada Tuhan, yang memang keluar dari kecintaan kami akan Tuhan dalam pemberian kami, supaya Tuhan dimuliakan, bermanfaat bagi orang